Pertandingan melawan Luton bukan hanya untuk menguji plan B yang direncanakan oleh Xabi Alonso, tapi juga mencari chemistry dan para pemain kunci lain untuk bisa menjadi rotasi pemain dan juga salah satunya menemukan pengganti Enzo Fernandez di Chelsea saat ini. Seperti apa pertandingan melawan Luton dan apa saja yang akan gue nilai di pertandingan tersebut bakal gue bahas lengkap di video full time verdict kali ini. Chelsea sendiri akhirnya bisa melangkah lebih jauh dari round kedua ya, karena finish di peringkat 10 di musim lalu. Itu artinya Chelsea harus memulai lebih awal Carabao Cup di musim ini, bermain di round kedua melawan Luton Town. Tim dari Championship yang dipegang oleh Jack Wilshere yang penampilannya terus meningkat ya dari musim ke musim. Dan untungnya Chelsea bisa dengan walaupun tidak terlalu mudah mengalahkan Luton Town di pertandingan kali ini. 2-0 Chelsea berhasil memenangkan pertandingan setelah gol dari Danny Welbeck dilesakkan lewat sundulan di pertengahan babak kedua, dan gol kedua ini gol bunuh diri yang berasal dari tendangan keras Esteva Willian ya yang berhasil masuk ke gawang Luton Town. Secara overall pertandingan ini menggambarkan plan lain yang dilakukan atau digunakan oleh Xabi Alonso yang akan menjadi blueprint seandainya Chelsea menghadapi tim dengan sistem low block seperti yang dilakukan oleh Luton Town. Xabi Alonso menurunkan formasi 4 back, ini membuktikan omongan sang manajer di preview ataupun interview yang sering dilakukan oleh dirinya sebelum laga atau musim dimulai ya. Banyak yang menanyakan sistem apa yang akan digunakan oleh Xabi Alonso, formasi apa yang akan digunakan oleh Xabi Alonso. Dan jawabannya sudah terpapar di dua pertandingan awal Chelsea di musim ini. Melawan Fulham, Alonso menggunakan formasi 3 back, dan melawan Luton Town dengan possibility low block yang sangat tinggi. Ini Alonso memainkan formasi 4 back. Sejak babak pertama Chelsea berhasil mendapatkan possession yang cukup nyaman di pertandingan ini. 66% ball possession dikuasai oleh Chelsea mulai dari babak pertama hingga akhir ya. XG yang berhasil dibuat oleh Chelsea di pertandingan ini sebesar 2.41, total shoot yang berhasil dilesakkan oleh Chelsea di pertandingan ini sebesar 26 shoot dan 7 on target ya. Rapatnya sistem pertahanan Luton Town di babak pertama ya, terutama ini membuat total shoot yang berhasil dilesakkan conversionnya jauh menurun ya, hanya aja 7 shoot on target yang berhasil sampai ke gawang Luton Town di pertandingan ini. Karena memang banyak shoot in opposite box yang dilakukan oleh para pemain Chelsea ya, ini berhasil diblok dengan sangat baik oleh para defender Luton di pertandingan kali ini. Tapi bukan itu berita terbesarnya. Berita terbesarnya adalah Xabi Alonso kelihatannya berhasil menemukan formasi yang bisa menjadi kryptonite untuk problem Chelsea sejak 4 musim terakhir ya. Seperti yang kita tahu, Chelsea selalu kesulitan pada saat melawan tim-tim dengan formasi low block. Tapi di tangan Xabi Alonso, Chelsea bisa melakukan hal ini jauh lebih smooth dan jauh lebih baik ya, dengan sistem yang diterapkan oleh Xabi Alonso, memainkan 4 back, formasi 4-2-3-1, di mana ini formasi yang saklek sering dimainkan oleh Chelsea di 2 musim terakhir ya. Tapi di pertandingan kali ini formasi itu terlihat jauh berbeda. Tetap ada direct attack approach yang dilakukan oleh Xabi Alonso di pertandingan kali ini. Walaupun intensitas pressing yang ada pada babak pertama dan babak kedua ini tidak setinggi dan seintens yang ditunjukkan oleh Chelsea ya di pertandingan melawan Fulham. Tapi itulah yang disebut fluidity yang diinginkan oleh Xabi Alonso berdasarkan tim yang dia lawan ya. Luton Town sendiri tidak banyak menguasai bola, itu otomatis Chelsea tidak melakukan pressing of the ball seperti yang dilakukan pada saat melawan Fulham ya. Banyak attempt yang dilakukan oleh kubu Chelsea sendiri di pertandingan kali ini ya. In opposite box touch itu juga luar biasa tinggi ya. 45 touch in opposite box berhasil dicatatkan Chelsea di pertandingan kali ini. Itu berarti approach yang dilakukan, attacking formula yang dilakukan oleh Xabi Alonso di pertandingan kali ini cukup membuat Chelsea bisa dengan nyaman melakukan serangan demi serangan ke gawang Luton Town ya. Beberapa pemain yang dinanti-nanti ditampilkan di pertandingan kali ini, Mike Penders yang berusaha untuk membuktikan diri ya menjadi
goalkeeper pertama Chelsea di musim ini. Masih jadi misteri siapa yang akan menjadi goalkeeper utama Chelsea sampai transfer musim panas ditutup. Masih ada Robert Sanchez di situ, Mike Penders di penampilannya di pertandingan kali ini yang cukup baik walaupun tidak banyak mendapat tekanan dari Luton ya. Dan yang paling terbaru yang sudah here we go yaitu Dibu Martinez yang dipastikan akan segera bergabung bersama skuad Xabi Alonso. Nah, ini pertanyaan besar bagi kita semua dan misteri yang akan terjawab sampai akhir transfer musim panas ini. Siapa yang akan keluar dari Chelsea? Apakah Mike Penders atau Robert Sanchez yang akan dilepas Chelsea di akhir transfer musim panas ini? Kalau kalian jadi Xabi Alonso setelah melihat Mike Penders di pertandingan ini, siapa menurut kalian kiper yang akan direlakan untuk pergi dari Chelsea di musim ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Selain Mike Penders, ada nama Valentin Barco yang akhirnya debut bersama Chelsea di pertandingan kali ini ya. Valentin Barco ini berhasil melakukan progresi bola dengan sangat baik. Tercatat kalau kita lihat secara statistik ya, dalam permainan Chelsea ini adalah touch yang dilakukan 45 touch in opposite box yang terjadi selama pertandingan. Kalau dilihat dari rataan posisi dan juga ancaman ya, yang paling tebal ini yang dot berwarna di dalamnya ini merupakan chance yang paling possible ya untuk menjadi gol, itu lebih banyak terjadi di dalam kotak penalti ya. Ini tentu menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan approach seperti ini adalah satu tactical progress yang dilakukan oleh Xabi Alonso karena di 2 musim terakhir 4-2-3-1 kalau dilihat heat map di 2 musim terakhir itu banyak sebaran attack yang berasal dari sisi sayap ya. Tentu ini yang menjadi sisi positif dan terlihat perbedaannya dengan eye test kita bisa melihat ya seperti apa approach attack yang dilakukan oleh Xabi Alonso di pertandingan kali ini. Tapi motor serangannya, engine-nya yang bisa membuat hal tersebut menjadi possible tentu di malam ini adalah seorang Valentin Barco. Penampilannya yang begitu cemerlang ya. Ini membuat harapan baru bagi para fans ya melihat lini tengah Chelsea dan juga bukti bahwa Xabi Alonso berhasil membangun squad depth yang mungkin bisa membantu Chelsea untuk bersaing di berbagai kompetisi yang diarungi oleh Chelsea ya. Walaupun Luton Town cukup menekan di babak kedua, mengubah approach-nya dan akhirnya menjadi blunder untuk mereka ya karena mencoba untuk menyerang akhirnya lini belakang cukup berantakan ya. Defense mechanism yang belum sempurna berhasil dimanfaatkan oleh Danny Welbeck untuk mencetak gol. Overall gue sangat happy dengan apa yang ditunjukkan oleh Chelsea di pertandingan kali ini dan apa saja 6 hal yang menurut gue sangat krusial di pertandingan kali ini kita akan bahas saja langsung di Full Time Verdict kali ini ya. Ini tentu adalah opini gue dan kalian bebas untuk memberikan opini kalian di kolom komen di bawah ya. Yang pertama gue akan kasih box hijau untuk plan B Xabi Alonso. Ini plan B yang total different. Biasanya seorang pelatih itu selalu menggunakan skema yang sama, tapi plan B yang ditetapkan oleh Xabi Alonso kali ini berbeda ya. Di pertandingan melawan Fulham, tentu itu merupakan plan A atau super plan dari Xabi Alonso menggunakan formasi 3 back. Tapi di pertandingan melawan Luton Town, menggunakan plan B Xabi Alonso. Ini Chelsea memainkan formasi 4 back. Dua-duanya berjalan dengan baik, dua-duanya accomplish mission yang memang ditunjukkan oleh Xabi Alonso dengan menggunakan formasi ini. Jadi gue akan kasih box hijau untuk versatility Xabi Alonso dalam memberikan atau mengapproach game demi game ya dari 2 game yang sudah terjadi. Kemudian gue akan kasih box hijau untuk sang manajer Xabi Alonso yang bisa melakukan twist terhadap squad Chelsea yang tidak banyak perubahan dari musim lalu ya. Ini tentu dengan 2 pertandingan ini kita bisa melihat potensi yang akan diraih oleh squad ini ya. Dari dulu kita selalu dengar bahwa ini potential squad, tapi kita nggak pernah tahu apakah squad ini bisa sampai ke ceiling yang memang digadang-gadang banyak pundit dan juga semua orang ya bahwa ini adalah squad yang potensi untuk menjadi tim juara. Tapi dengan hadirnya Xabi Alonso dengan fluidity formasi yang dia lakukan dengan fungsi demi fungsi para pemain yang bekerja dengan sangat baik, ini pelan-pelan terlihat bahwa squad ini bisa reach the potential yang selama ini digembar-gemborkan ya. Dan ini cukup optimis, cukup memberikan dopamin untuk kita semua ya, sebagaikan air di gurun pasir. Itu yang kelihatannya terutama terbukti ya di pertandingan ini, approach yang dilakukan oleh Xabi Alonso membuktikan semua tesis yang tadi gue sebutkan ya. Jadi gue akan kasih box hijau untuk Xabi Alonso.
Kemudian gua akan kasih box hijau untuk Danny Welbeck. Ini pemain yang seperti wine ya. The older it gets, the better ya. Walaupun di babak pertama ini Danny Welbeck tidak terlalu memiliki impact di lini serang Chelsea, tapi seperti biasa, efektivitas dari seorang Danny Welbeck kembali dia buktikan di pertandingan kali ini. Hanya butuh satu kesempatan bagi Danny Welbeck untuk menciptakan gol ya. Ini tentu selaras dengan statistik yang ditunjukkan oleh Danny Welbeck di musim lalu, di mana dia merupakan salah satu pemain dengan conversion rate tertinggi di Premier League. Hanya butuh beberapa shoot saja bagi Danny Welbeck untuk membuat gol ya. Jadi memang ini pemain terbukti tidak butuh banyak peluang untuk melakukan atau menciptakan gol dan mencatatkan namanya di papan skor. Itu dibuktikan di Danny Welbeck, dan ini lagi-lagi ya yang juga relate terhadap penilaian gue ke Xabi Alonso, bagaimana sang manajer ini bisa menempatkan pemain sesuai dengan fungsinya, membeli pemain sesuai dengan fungsinya, dan terbukti di pertandingan melawan Luton Town bahwa Danny Welbeck bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan oleh Xabi Alonso. Kemudian gue akan kasih box hijau untuk Malo Gusto. Walaupun shaky banget di babak pertama ya, tapi setelah babak halftime, ini kelihatannya ada approach yang berbeda yang dilakukan oleh Xabi Alonso. Lagi-lagi ini relate ke penilaian gue terhadap Xabi Alonso ya. Apa yang diposisikan dan juga ditunjukkan oleh Malo Gusto di babak kedua totally different dengan apa yang dia tunjukkan di babak pertama. Akhirnya dia bisa menciptakan satu assist untuk Danny Welbeck. Walaupun crossing yang dilakukan oleh Malo Gusto di pertandingan ini beberapa attempt dia lakukan ya. Hanya saja memang masih ada beberapa crossing yang terlihat seperti crossing-crossing yang sering dilakukan seorang Malo Gusto di musim lalu ya. Penampilan dia terlalu efektif, tapi satu assist ini dan clean sheet ya cukup membuat Malo Gusto mendapatkan box hijau secara fair di pertandingan kali ini ya. Kemudian gue akan kasih box hijau untuk Cole Palmer. Ini pemain yang dimainkan 90 menit di pertandingan ini. Gue jujur cukup khawatir. Nggak tahu ini apakah keinginan Cole Palmer atau memang instruksi dari Xabi Alonso. Karena jeda kurang dari 3 hari Chelsea akan menghadapi Brighton ya. Tentu kehadiran Cole Palmer ini akan sangat dibutuhkan di game melawan Brighton. Karena itu gue berharap sebenarnya di babak kedua ya Cole Palmer harus diganti. Tapi ternyata sepanjang 90 menit intensitas permainan seorang Cole Palmer ini nggak turun sama sekali. Ini sangat berbeda dengan Cole Palmer yang kita saksikan di musim lalu ya. Movementnya, body language-nya, terus juga rasa percaya diri seorang Cole Palmer. Walaupun di pertandingan ini dia tidak menciptakan gol, tapi apa yang dia tunjukkan di dalam sistem ya, dan juga organisasi permainan di pertandingan ini menurut gue cukup layak untuk menyematkan nama Cole Palmer mendapatkan box hijau. Kita akan lihat nanti seperti apa progres dan perkembangan dari seorang Cole Palmer di musim ini. Tentu ini merupakan salah satu player to watch yang wajib untuk selalu dibicarakan di setiap pertandingan ya, karena dia merupakan pemain yang spesial, mendapatkan teammate yang dibangun oleh Xabi Alonso di sekitar Cole Palmer ya, untuk mengaktifkan kemampuan terbaiknya. Dan itu kembali lagi kita harus apresiasi bagaimana Xabi Alonso ini bisa dengan cepat kurang lebih dari 3 bulan untuk melakukan tweak dan menemukan potensi terbaik para pemain ya. Dan yang terakhir, wow, the best player on the pitch for today, Valentin Barco. Ini akan gue kasih box biru. Bayangin seorang pemain muda datang dari Ligue 1 masuk ke Chelsea ya, bermain di iklim Premier League melawan Luton yang jelas-jelas ini merupakan tim yang mungkin sepadan dengan tim-tim papan tengah di Ligue 1 ya. Bermain dengan teammate yang baru, nggak shaky sama sekali, nggak nervous sama sekali. Valentin Barco seakan-akan sudah berada di Chelsea lebih dari 1 musim ya, karena koneksinya, link up play-nya, terus juga cara dia untuk melakukan progresi permainan ke depan itu menunjukkan kualitas seorang Valentin Barco. Secara statistik dari eye test yang kita lihat ya, ini Valentin Barco di babak pertama terutama ini bermain dengan sangat baik, jarang banget kehilangan bola, selalu bisa mengalirkan bola dengan sangat baik, bahkan membantu lini serang ya, sampai berada di posisi sebelah kiri, kadang berada di wing sebelah kanan. Dan yang paling penting adalah kerjasamanya dengan Reece James, ini terlihat smooth banget di pertandingan ini ya. Dan ini jujur beyond ekspektasi gue, karena gue nggak menyangka debut Valentin Barco ini bisa dengan sangat baik diselesaikan oleh
pemain muda ini ya. Walaupun dia membawa beban yang cukup signifikan berada di Inggris ya, terus juga sebagai pemain debutan, tapi lagi-lagi mentalitas dan juga skill set yang dimiliki pemain ini membuktikan bahwa memang selling playernya sangat tinggi, dan ini salah satu pemain juga yang gue sangat excited untuk melihat perkembangannya di musim ini. Dan menurut gue Valentin Barco ini bisa banget banyak bicara nanti di squad Chelsea ya. Mungkin nggak langsung straight menjadi first team player, mungkin akan menjadi rotasi ya. Dan kita lihat nanti setelah kepergian Enzo Fernandez seperti apa lini tengah Chelsea di bawah Xabi Alonso ya. Dan untuk pertandingan hari ini gue akan kasih box biru untuk Valentin Barco. Tapi tentu kalian juga pasti memiliki pendapat berbeda mengenai pemain-pemain yang gue sebutkan dan hal-hal yang gue sebutkan di Full Time Verdict kali ini. Jadi jangan ragu, langsung tulis pendapat kalian di kolom komen, kasih alasannya juga kenapa kalian memberikan penilaian terhadap hal tersebut ya. Oke, setelah melihat plan B yang disiapkan oleh Xabi Alonso, setelah tahu ambisinya lewat rekrutmen Dibu Martinez, ini gue semakin percaya diri bahwa squad depth Chelsea ini merupakan salah satu squad yang paling baik semenjak era Bluco. Di musim ini setelah melihat pertandingan Luton Town dan juga fungsi dari seluruh pemain, gue cukup yakin menurut gua tidak akan ada pemain-pemain yang menjadi deadwood seperti yang kita miliki di beberapa musim terakhir ya. Seluruh pemain ini akan berfungsi dengan baik, seluruh pemain akan melakukan fungsinya dengan baik ya, karena untuk memenangkan satu kompetisi ini tidak hanya dibutuhkan 11 pemain. Seluruh squad harus punya impact, seluruh squad harus punya pengaruh ya terhadap perkembangan Chelsea sepanjang musim ini. Dan gue yakin Xabi Alonso menurut gue bisa banget untuk mengunlock reach the highest potential seperti yang gue jelaskan, untuk membuktikan diri bahwa squad ini bukan hanya squad yang berpotensi, tapi juga squad yang memang benar-benar sudah arrive dan tiba di potensi yang dibicarakan banyak orang ya. Itu dia video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber, dan kalian semua bisa memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung dengan watch along gue sebelum ini ya. Thank you banget, kalian bisa nonton replaynya juga di tab live ya. Dan thank you buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, one blue always be blue, up to Chelsea.